Nah, artinya apa? Islam ini dalam hal apapun memang ada aturan. Mengapa ada aturan? Karena itu yang indah memang. Kemudian kita ini aturan di dalam Islam ini tidak hanya berlaku di dalam hubungan laki dan perempuan, tapi ketika suami istri mau berhubungan itu ada aturannya. Aturannya bagaimana? Kalau di kitab-kitab itu dianjurkan berwudhu dulu, walaupun habis itu batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi, kalau muqaddimah gak batal. Baru kalau sudah inti baru batal. Karena mazhab Hanafi ya, bersentuhan kulit laki perempuan gak batal. Yang batal itu bersentuhan dalam. Itu Hanafi. Kalau Imam Syafi'i begitu bersentuhan sudah batal. Tapi dianjurkan berwudhu dulu. Kalau perlu sebelum melakukan itu sholat hajat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Saudara-saudara, para asatidz, para tuan guru, para buya yang saya muliakan, saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid At-Thayyibah yang juga saya hormati, para imam, para tokoh masyarakat, para jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid At-Thayyibah yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita diberikan ma'unah, taufik, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh sampai nanti masuknya waktu syuruk. Saudara-saudara, momen yang tepat untuk kita bicarakan pada kajian kali ini, karena sekarang ini masih suasana bulan Agustus dan di daerah-daerah perlombaan masih ada ya, karnaval atau apa masih ada. Jadi momen yang tepat untuk kajian kita kali ini adalah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Apa yang perlu kita tahu tentang kemerdekaan Republik Indonesia? Pertama, yang perlu kita tahu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia dan berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari tentara sekutu, bukan. Itu dari mana? Selain karena rahmat Allah, itu juga karena perjuangan bangsa kita sampai berdarah-darah. Kalau ada pertanyaan, siapa yang paling berperan atau yang berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Karena di negeri kita ini umat beragama yang diakui ada 5 dulu. Sekarang mungkin ada 6 apa 5 sekarang. 6 ya, ditambah dengan Konghucu.
Nah, dari keenam agama itu siapa umat yang mana yang paling berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Yang jelas adalah umat Islam. Buktinya apa? Ini bisa disensus saudara, bahwa umat Islam yang paling berperan. Cara sensusnya bagaimana? Di negeri kita, di setiap daerah itu selalu ada taman makam pahlawan. Ada kuburan-kuburan para pahlawan kemerdekaan. Kalau di sensus saya perhatikan di mana-mana kuburan-kuburan pahlawan kemerdekaan, insya Allah 99,99% pejuang kemerdekaan adalah umat Islam. Itu di mana-mana itu. Coba lihat di Taman Makam Pahlawan. Umat Islam semua, pejuang kemerdekaan. Ya mungkin ada 0,1% di luar umat Islam yang ikut berperan. Tapi rata-rata memang umat Islam. Artinya apa? Berdirinya Republik Indonesia ini peran penting adalah umat Islam. Nah, umat Islam ini banyak. Sebelum kita merdeka, mayoritas umat Islam Indonesia itu aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Ada juga yang Wahabi ada, yang Syiah ada, yang macam-macam ada. Kira-kira yang paling berperan penting itu umat Islam yang mana? Kita lihat waktu kita berperang dengan Belanda, leluhur kita dulu berperang dengan Belanda. Belanda itu pakai senjata api, pakai pesawat terbang, pakai tank, meriam dan lain sebagainya. Umat Islam bangsa kita waktu berperang dengan Belanda senjatanya pakai apa? Pakai bambu runcing. Dan itu bukan bambu runcing sembarangan saudara. Bukan ambil bambu lalu diruncingkan, ditajamkan, bawa perang. Bukan itu. Tapi bagaimana? Bambu runcing itu oleh para ulama masih ditirakati. Masih dibaca-bacakan. Dibaca-bacakan, diruqyah. Dijadikan apa? Jimat atau apa? Azimat. Nah, kira-kira yang percaya seperti itu umat Islam apa kira-kira? Jelas umat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu di daerah-daerah para buya, para ulama, para kiai itu ada pusat-pusat bambu runcing, pembuatan bambu runcing. Tidak sembarangan bambu runcing. Sehingga begitu bambu runcing itu dipukulkan langsung mati pihak musuh itu. Ini seperti yang terjadi di mana? Di Poso. Tahun 2000-an ya, di Poso itu dulu pernah terjadi peperangan. Orang-orang non-muslim menyerbu warga muslim. Dan orang-orang non-muslim ini, orang-orang non-muslim di situ itu kebetulan orangnya tuh kebal. Ditembak itu gak apa-apa. Dipukul pakai senjata tajam gak apa-apa. Karena punya kanuragan tinggi memang orang-orang non-muslim. Bahkan tangannya diparang itu sudah putus, itu balik lagi. Akhirnya apa? Ada saudara kita di sana namanya Habib Soleh. Habib Soleh Al-Idrus, dikenal dengan Habib Soleh Rotan. Habib Soleh ini ahli wiritan memang. Ahli baca rotib, baca hizib. Beliau ini punya rotan, punya murid, punya jamaah 40 orang. Pakai senjata rotan, tapi gak sembarang rotan. Rotannya sudah dibaca-bacakan. Begitu tentara rotan ini melawan orang-orang non-muslim, itu orang-orang yang kebal dipukul dengan rotan langsung mati. Karena gak sembarang rotan. Ya kalau sembarang rotan dipukulkan gak mati memang. Ya kira-kira kurang lebih sama dengan bambu runcing dulu. Artinya apa? Yang berperan penting di dalam kemerdekaan Republik Indonesia adalah umat Islam ahlus sunnah wal jamaah.
Dari sini maka bagaimana umat Islam ini berhak menentukan arah perjalanan republik ini. Akhir-akhir ini di mana-mana ini ada kampanye tidak suka pada hukum-hukum Islam, alergi pada hukum-hukum Islam. Memang di akhir zaman seperti itu, tapi kita gak boleh seperti itu. Kita ini harus peduli. Apa di antara kepedulian kita pada hukum Islam? Bahwa hukum yang terjadi, hukum yang ada di dunia ini ada hukum Islam, hukum agama. Kemudian ada hukum positif. Kalau hukum positif itu artinya apa? Hukum produk manusia. Seperti buatan DPR, buatan bupati, buatan gubernur ya. Peraturan-peraturan yang dibikin. Nah, hukum positif itu ada kalanya memang untuk kemaslahatan umum. Kalau hukum positif itu untuk kemaslahatan umum, umat Islam wajib taat. Contohnya seperti apa? Seperti rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ya, ada lampu merah, lalu ada lampu kuning, ada lampu hijau. Kan ada begitu. Bagaimana hukumnya mentaati rambu-rambu lalu lintas? Mentaati rambu-rambu lalu lintas kalau mendatangkan kemaslahatan itu hukumnya wajib. Kalau melanggar hukumnya haram. Mengapa? Karena kalau melanggar nanti bisa terjadi kecelakaan. Dasarnya mana? Kan di Al-Quran dan hadis gak ada keterangan harus ikut rambu-rambu lalu lintas. Betul? Kan gak ada memang di Al-Quran dan hadis. Cuma ada perintah umum di dalam Al-Quran. Atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena ada ulil amri. Makanya kalau lagi sepi ya, apalagi kita terburu-buru mau ceramah. Ini lampu merah, tapi kanan kiri gak ada mobil lewat, polisi juga gak ada. Sebagian kiai melanggar memang itu. Mengapa? Karena tidak menimbulkan mafsadah, gak menimbulkan kerusakan. Yang penting gak ketahuan polisi. Kalau ketahuan kok melanggar, gak tahu kalau ada bapak di sini. Biasanya kan begitu, karena memang tidak mengganggu kemaslahatan. Itu gak apa-apa. Ini hukum positif. Nah, kalau hukum positif ini berlawanan dengan agama, gak boleh diikuti. Dan insya Allah di negeri kita ini belum ada hukum positif yang berlawanan dengan agama. Cuma memang hukum-hukum agama tidak dilaksanakan di akhir zaman. Banyak yang tidak dilaksanakan. Di akhir zaman seperti itu. Dan ini sebenarnya bagaimana? Hukum Islam itu memang hukum yang paling baik, saudara. Itu hukum Islam. Hukum Islam ini kalau dijalankan, kalau diterapkan, ini akan mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan, ketentraman. Terbukti bagaimana ketika umat Islam itu dominan pada masa-masa khilafah ya, pada masa Khulafaur Rasyidin, masa Khalifah Bani Umayyah, lalu masa Khalifah Bani Abbasiyah, lalu masa Khalifah Utsmaniyah di Turki. Ketika hukum-hukum Islam, kemudian ketika masa-masa kerajaan ya, masa-masa kesultanan Melayu, masa-masa kesultanan di Jawa sebelum era penjajahan. Ketika hukum-hukum Islam itu dijalankan, itu ketentraman, kesejahteraan umat Islam itu luar biasa. Artinya apa? Hukum Islam ini memang terbukti memang mendatangkan kemaslahatan. Dan ini hukum Islam ini lengkap. Apapun di dunia ini pasti disentuh hukum Islam. Karenanya ada cerita ya di barat. Ketika ada orang mau masuk Islam, orang Kristen, sama kawannya diingatkan. Kamu kalau masuk Islam harus tahu. Kenapa? Islam itu undang-undangnya lengkap. Bayangkan di dalam Islam. Di dalam Islam ini persoalan apa yang tidak ada adabnya? Ada adabnya semua.
Itu apa saja di dalam Islam. Saudara misalnya mau pipis atau sakit perut, mau masuk WC atau masuk tandas kata orang Melayu, itu gak sembarangan masuk saudara. Ketika akan masuk ada doanya. Apa doanya ketika akan masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Mengapa berlindung dari setan? Agar kita gak berlama-lama di WC. Apalagi di WC sambil rokokan, tambah lama itu. Apalagi sambil chatting main HP, tambah lama gak keluar-keluar. Padahal tempatnya setan, kita berlindung. Dan kaki yang pertama kali dilangkahkan ke dalam kaki yang mana? Kaki kiri. Ini kadang-kadang orang lupa, pokoknya masuk dah. Gak baca doa. Ada yang mau masuk WC gak baca doa? Ada. Banyak ya. Lupa kadang-kadang. Mengapa? Kebelet. Kebelet pipis. Dan itu ketika ada di dalam kita tetap dianjurkan berzikir. Cuma karena itu tempatnya tidak layak, maka zikirnya zikir qalbi. Nggak lupa kepada Allah. Karena tempatnya tidak layak. Hati tetap berzikir pada Allah. Begitu selesai, kita ini begitu selesai ya, selesai pipis, BAB selesai, lalu dibersihkan, mau keluar. Ketika keluar, yang dibaca apa setelah keluar, setelah selesai? Alhamdulillah. Baca ghufranak ya, ghufranak, mohon ampunanmu ya Allah. Lalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah alladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran, dan Allah menyembuhkan aku, memberikan perlindungan kesehatan padaku dari kotoran itu. Karena kalau kotoran ini tidak keluar saudara, ini masalah ini. Masalahnya apa? Paling enggak harus makan pepaya habis setengah. Biar bisa BAB. Kalau makan pepaya enggak bisa, harus minum obat dulkolat. Kalau enggak bisa harus ke dokter. Ini bahayanya, makanya bersyukur. Artinya apa? Islam itu dalam hal apapun ada aturan. Jangankan itu ya. Islam ini kan aturannya kan lengkap memang. Aturannya lengkap. Apa contohnya? Hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan itu boleh enggak sembarangan? Boleh. Boleh, asalkan resmi. Kita ini kan hasil hubungan sembarangan kan, betul? Orang tua, orang suami istri itu kalau masuk kamar kan sembarangan hubungannya, cuma resmi. Artinya kawin dulu. Karena kalau nggak kawin dulu, ada yang nggak kawin. Kalau Islam ini yang penting ada pernikahan. Kalau sudah ada pernikahan, mau bagaimanapun di dalam Al-Quran kan dikatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kamu itu ladang kamu. Artinya ladang. Ya datangi ladang kamu dari mana saja kamu mau. Apa atas bawah, apa samping menyamping, atau bagaimana, terserah. Ini kan bahasa Al-Quran bebas, kan hubungan bebas namanya. Jadi oleh Al-Quran yang penting resmi pernikahan itu gak apa-apa. Orang meladang pakai cangkul, meladang pakai mesin, kemudian ladangnya mau ditanam apa, mau dikasih apa, terserah, namanya ladang. Kan ladang kamu itu Islam. Kalau gak pakai aturan, kalau gak pakai aturan, gak kawin, itu namanya apa namanya itu? Namanya kan hewan kan. Saudara tahu ayam, tahu sama ayam. Ayam itu bertelur ya, telurnya biasanya paling banyak 12. Setelah dierami oleh induknya, nanti dierami yang netas biasanya 10, kadang 11.
Yang satu atau dua kadang nggak menetas. Setelah ayam ini besar ya, setelah ayam ini besar, gimana hubungannya? Kadang-kadang ayam ini anaknya ada yang jantan. Ibunya gak punya pejantan. Kira-kira anaknya yang jantan naik enggak sama induknya? Ada yang naik. Ada. Namanya ayam. Apalagi kadang-kadang anaknya ayam ini ada yang jantan, ada yang betina, saudaranya sendiri. Kira-kira dinaiki apa enggak? Naik juga. Naik juga, Pak. Padahal saudaranya, ini saudaranya kok naik. Ya maklumlah ayam. Ayam memang enggak ada kawin, memang enggak ada mahram ayam itu. Kadang-kadang nanti bapaknya datang. Pejantannya, betinanya, anaknya dinaiki juga setelah besar. Betul? Ayam. Makanya kalau ada orang ya, kalau ada orang sembarangan berhubungan, misalnya gak kawin, atau misalnya anaknya, atau saudaranya, atau siapa, itu berarti hubungan ayam. Ayam gitu. Kenapa? Gak tahu saudaranya. Dan ini sudah ada saudara di negeri kita yang hubungan seperti itu sudah ada. Karena jauhnya bangsa kita dari agama. Jangan dikira gak ada. Sudah lama ada yang seperti itu di negeri kita. Parah memang. Nah, artinya apa? Islam ini dalam hal apapun memang ada aturan. Mengapa ada aturan? Karena itu yang indah memang. Kemudian kita ini aturan di dalam Islam ini tidak hanya berlaku di dalam hubungan laki dan perempuan, tapi ketika suami istri mau berhubungan itu ada aturannya. Aturannya bagaimana? Kalau di kitab-kitab itu dianjurkan berwudhu dulu, walaupun habis itu batal menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Hanafi, kalau muqaddimah gak batal. Baru kalau sudah inti baru batal. Karena mazhab Hanafi ya, bersentuhan kulit laki perempuan gak batal. Yang batal itu bersentuhan dalam. Itu Hanafi. Kalau Imam Syafi'i begitu bersentuhan sudah batal. Tapi dianjurkan berwudhu dulu. Kalau perlu sebelum melakukan itu sholat hajat dulu. Lalu baca Yasin, minta anak soleh. Setelah baca Yasin, minta anak soleh, lalu kemudian masuk kamar, begitu mau naik, baca apa? Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Dan jauhkan pula setan dari apa yang engkau rizkikan pada kami. Jadi suruh berdoa. Mengapa? Agar ketika seorang suami melakukan hubungan suami istri itu tidak dibantu setan. Setan gak ikut andil melakukan itu. Karena kalau gak berdoa yang berhubungan dua sama istrinya, suaminya sama setan. Karena yang berhubungan dua suaminya sama setan, anaknya jadi anak nakal. Makanya kita berdoa dulu. Makanya seorang istri ketika suaminya naik ditanya dulu, dah baca doa belum? Kalau belum baca doa suruh turun lagi, turun kalau belum baca. Ini kamu berdua nanti sama saya ini. Kamu ada kawannya. Nah, artinya apa? Di dalam Islam ini memang aturannya lengkap. Benar-benar indah saudara aturan di dalam Islam. Semuanya. Dan ini karena aturan di dalam Islam ini lengkap. Ini akhirnya banyak orang-orang di luar Islam itu masuk Islam. Orang-orang di luar Islam. Ini syuruk jam berapa di masjid sini? 5 menit lagi ya. Ya, tambah lagi cerita. Lama lagi. Ini gara-gara karena Islam ini memang aturan yang luar biasa kalau diterapkan. Ini banyak para pakar di luar Islam masuk Islam. Pada era sebelum 80-an, Presiden Amerika itu namanya Richard Nixon. Dia punya penasehat namanya
Profesor Robert Greene, penasehat bidang politik, bidang pakar hukum tata negara. Suatu ketika Nixon ini mau ceramah di hadapan para pemimpin muslim. Karena mau ceramah di hadapan para pemimpin muslim, dia minta intelijen. Jadi kepala intelijen dipanggil, mungkin FBI atau CIA. Minta dibuatkan ringkasan tentang Islam. Coba buatkan ringkasan tentang Islam, bahan ceramah saya. Ternyata oleh kepala intelijen ini ringkasannya panjang sekali. Akhirnya Nixon marah. Ini bahan ceramah kok panjang sekali, kapan menghafalkan? Akhirnya gak cocok. Karena laporan dari intelijen gak cocok, dia panggil penasehat presiden. Kalau di negeri kita penasehat presiden apa namanya? One Team Press. Nah, One Team Press yang cocok dengan dia Profesor Robert Greene. Akhirnya dia ngasih tahu, Prof, buatkan ringkasan tentang Islam yang simple. Bahan ceramah saya di hadapan para pemimpin muslim. Akhirnya apa? Robert Greene ini mempelajari Islam, baca-baca buku. Baca buku gak puas. Waktu itu di Amerika sudah banyak masjid, sudah banyak Islamic Center. Akhirnya apa? Dia datang ke masjid-masjid mendengarkan ceramah. Mendengarkan ceramah Islam dari orang Islam. Ikut kajian ke masjid. Ya mungkin ke Thayyibah lah di Amerika. Kalau ada masjid atau Thayyibah. Mendengarkan kajian. Akhirnya apa? Dapat kira-kira 1 minggu atau lebih. Robert Greene ini tertarik pada Islam. Dia menyampaikan sama Presiden Nixon. Apa kata dia? Pak Presiden, kabar gembira. Apa? Saya sekarang masuk Islam. Masuk Islam, saudara. Dia pakar hukum tata negara. Mengapa dia masuk Islam? Kata Robert Greene ini yang akhirnya mengganti nama Al-Faruq. Mengganti nama Umar Al-Faruq atau siapa? Dia meninggal waktu corona kemarin, sekitar tahun 2021 atau 2022. Kisahnya viral masuk Islamnya itu. Di surat kabar Arab ya, di medsos Arab tuh viral. Saya ngambil dari medsos Arab. Mengapa dia masuk Islam? Kata dia, saya ini pakar hukum tata negara. Dalam undang-undang Amerika gak pernah ada yang namanya keadilan. Keadilan itu gak ada. Kan Amerika gak adil kan? Amerika ini menghukum negara manapun terserah dia. Baik negara itu punya salah sama dia atau gak punya salah. Dan yang dihukum Amerika gak ada yang punya salah sama Amerika. Seperti Irak diserang Amerika, Afghanistan diserang Amerika, Syria diserang, mana-mana terserah dia. Gak ada keadilan memang. Ternyata apa? Kata Robert Greene, keadilan itu ada di dalam Islam. Hanya Islam yang punya keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Kan begitu. Allah memerintahkan keadilan wal ihsan. Itu di dalam Islam. Jadi kata dia keadilan ini yang hanya ada di dalam Islam. Di undang-undang Amerika gak ada keadilan. Ini dia. Akhirnya masuk Islam. Lama-lama suatu ketika Robert Greene ini, Al-Faruq ini yang sudah mengganti namanya Al-Faruq, menghadiri seminar tentang Islam. Yang menjadi narasumber seorang Yahudi anti-Islam waktu itu. Yahudi ini juga pakar hukum di Amerika. Yahudi ini ceramahnya berapi-api menjelek-jelekan Islam. Selesai Yahudi ini ceramah, dipanggil sama Profesor Robert Greene karena dia seniornya. Ditanya dia, kamu ini benci sekali pada Islam, gak suka sama Islam. Ceramahnya sangat gak suka pada Islam. Akhirnya apa? Profesor itu ditanya, Profesor Yahudi, saya mau tanya sama kamu, kamu kan pakar hukum tata negara. Iya Prof, katanya.
undang-undang tentang warisan di Amerika. Itu bukunya ada berapa jilid? Kata Profesor Yahudi, undang-undang tentang warisan di Amerika bukunya lebih dari 8 jilid. Rumusan warisan. Lalu kata Al-Faruq yang nama aslinya Robert King ditanya, saya tantang kamu. Kira-kira kalau kamu saya kasih rumusan. Rumusan warisan di dalam Al-Quran, ayatnya itu tidak sampai 10 baris. Bandingkan dengan undang-undang warisan hukum Amerika. Kamu mau saya kasih rumusan warisan, gak sampai 10 baris. Coba kamu pelajari, kira-kira kamu percaya nggak pada Islam? Kamu saya kasih rumusan warisan. Akhirnya ayat tentang warisan di surah An-Nisa gak sampai 10 baris dikasihkan sama dia, sama Profesor Yahudi. Coba kamu pelajari, bandingkan dengan hukum warisan Amerika yang lebih 8 jilid. Kira-kira saudara kalau dikasih buku tebalnya 8 jilid mau baca apa enggak? Mau baca? Teler ya, baca ya. Enggak baca sudah capek. Ini 8 jilid ini. Karena memang penduduk orang Indonesia itu gak suka baca. Ya suka baca, tapi yang dibaca ya buku yang lucu-lucu itu, kabar yang lucu-lucu. Kalau yang serius-serius, apalagi tebalnya berjilid-jilid, lihat aja dah capek, lihat langsung ngantuk. Ini baru lihat, belum baca. Akhirnya Profesor Yahudi dikasih rumusan warisan. Di dalam Al-Quran gak sampai 10 baris. Dibawa pulang sama dia, dipelajari. Setelah mempelajari hukum warisan di dalam Al-Quran, dapat 1 minggu jumpa dengan Robert Greene. Apa kata dia? Prof, kabar gembira. Apa? Saya masuk Islam sekarang. Loh, kenapa masuk Islam? Kata Profesor Yahudi ini rumusan yang gak sampai 10 baris, ini gak mungkin buatan manusia, gak mungkin. Mengapa? Karena ini sangat adil dan menyentuh semua ahli waris. Jadi hukum warisan yang ada di dalam Al-Quran ini memang cocok, menyentuh semua ahli waris. Ahli waris kena semua, yang berhak memang kena sama ini. Ini gak mungkin buatan manusia. Buatan siapa? Ini pasti dari Allah. Saya masuk Islam sekarang. Ini orang-orang barat, saudara. Jadi orang-orang barat ini mempelajari hukum-hukum Islam, mantap pada hukum Islam, akhirnya masuk Islam. Sementara di negara-negara Muslim kadang alergi dengan hukum Islam. Kalau ada hukum Islam itu yang dibayangkan langsung potong tangan, betul? Gimana orang mencuri potong tangan? Yang orang berzina di apa? Dirajam. Yang orang membunuh orang diapakan? Kisos. Itu kan hukum Islam, kamu kisos. Gak mau sama kisos. Tapi ketika ada seorang pejabat membunuh bawahannya, ada. Lalu oleh hakim divonis hukum mati. Lalu mengajukan PK kemana? Ke MA. Lalu hukuman mati digagalkan. Pihak keluarga protes apa gak protes? Ini berarti kan mau hukum kisos. Kan hukum Islam itu. Artinya apa? Hukum Islam itu benar-benar adil, saudara. Buktinya adil. Ketika Sambo dibatalkan hukuman mati diganti hukum seumur hidup, kan banyak yang protes kan. Berarti orang setuju dengan hukum Islam. Karenanya kita ini jangan alergi dengan hukum Islam.